Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Engkau saat ini mengurapi kami semua. Kami akan duduk manis untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Yang kabarnya oke, tidak oke pun tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Gak masalah kalau kabarnya gak oke, tapi Tuhan pasti membuat kita oke. Amin. Saudara-saudara, bukan tergantung apa yang kita pegang saat ini atau kondisi apa yang kita lihat. Tetapi biarlah saudara kita akan belajar firman Tuhan dengan satu ayat dan kita akan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal 41 ya ayat 10, di sini kita akan mendapatkan suatu firman yang menguatkan iman kita. Bahkan saudara, Anda mendengar dengan baik-baik hari ini ya. Ketakutanmu akan hilang. Ya, dengan baik-baik saudara. Kita akan mengalami, menikmati suatu kebenaran firman Tuhan. Mari keluarkan dulu. Oke. Saudara, di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Mari kita nikmati sama-sama dengan bacaan yang serentak. Kita baca sama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Saya nggak perlu baca berulang-ulang ayat ini, tapi kita ketahui sama-sama ada kata jangan takut. Saudara, kata jangan takut ini berulang-ulang. Bahkan ditemukan, ada yang pernah meneliti, ditemukan dengan kata jangan takut itu 360. Berarti setiap hari kita sudah dibekali jangan takut. Ya. Tapi prakteknya kita masih takut. Ya, oke lah manusia. Ya. Tetapi kita pahami sama-sama saudara, sebagai manusia, tapi ada suatu hal yang perlu kita teropong sekarang dengan dasar firman Tuhan tadi saudara. Ya. Saya merindu Anda pulang dari tempat ini, rasa takutnya hilang. Siapa yang merindukan saudara? Yang rindu, yang percaya kita sudah nggak ada ketakutan lagi, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Apapun problemnya saudara, apapun yang kita hadapi, percayalah firman Tuhan hari ini. Dan saya berikan satu judul yang singkat dengan padat, yaitu apa normal ada rasa takut? Coba Anda yang baca, 1, 2, 3, judulnya 1, 2, 3. Jawabnya apa Bapak Ibu? Ya udah, masing-masing. Ya nanti kita praktekkan sampai akhir, sampai closingnya, sampai kesimpulan apakah nanti kita pulang dari tempat ini masih rasa takut enggak? Ya. Kalau rasa strawberry bagus, apalagi rasa durian, saya enggak nolak ya. Rasa durian saya kalau makan biasanya saudara, sampai sawareknya, ya, deal-dealan sama orangnya. Pak, Bapak atau sampean yang membuka. Kalau enggak enak balik, kalau enak dimakan langsung, nanti dihitung berapa butir. Gitu saudara, makan sawareknya kalau durian ya. Dan saudara, itu rasa yang kita nikmati. Tapi rasa takut ini saudara, ternyata kita dihantui. Selama kita bayi saudara, kita mengerti, ternyata dunia ini gelap. Banyak bertubi-tubi masalah yang harus kita hadapi. Lah, dengan akhirnya kita saat ketemu Tuhan, didasarkan firman Tuhan juga, saudara. Apakah kita perlu takut? Ini yang perlu saya perdalam lagi, saudara. Apakah kita masih perlu takut? Haleluya. Saat yang kedua, saudara, sebenarnya ada kata yang sudah sangat populer yang kita kenal, yaitu kata fobia. Fobia ini, saudara, ketakutan yang berlebih-lebihan, yang kita lebih-lebihkan. Kalau dulu saya kecil saudara, itu SD, saya takut lihat anjing, khususnya anjing herder. Saudara. Zaman saya itu herder banyak saudara. Kalau sekarang kan mini-mini anjingnya ya. Zaman dulu mini jarang sekali. Saudara. Ya, herder yang galak-galak itu saudara. Saya kalau lihat herder pasti takut lari saudara. Singkat kata saudara, ada herder yang dilepas, dikomando, Joey ke arah saya saudara. Saya langsung lari, dikejar saudara. Kalau Anda bayangkan coba, ini masih mujizat. Saya katakan, di jalan raya Kenjeran, saudara, itu los. Saya kecil dulu di Kapaselor, itu
Nyebrang, saudara. Saya nggak lihat kiri kanan, saudara. Padahal ada truk lewat. Paling minim becak lah lewat. Saya nggak lihat kiri kanan karena takut Joey. Anjingnya ngejar saya kalau lari juga cepet-cepetan. Dan manusia, saudara, kalau ketakutan, saudara, itu punya tenaga ekstra. Kayak ada mesin bionik, ya. Kayak ada sesuatu yang mesin yang luar biasa. Anjingnya kalah dengan saya. Sampai saya ngos-ngosan, anjing nggak paling ngejar saya. Kok bisa lari sekencang itu, saudara? Saya baru merenung-renung. Itulah rasa takut kita, saudara. Bisa menimbulkan sesuatu yang ekstrim. Tetapi kalau seandainya ekstrimnya itu positif, saudara, bagus. Tapi kalau ekstrimnya negatif, wah ini berbahaya. Oleh karena itu, saudara, ketakutan yang berlebihan ini, saudara, jika terus-menerus mengganggu kehidupan kita, ya, itu sehari-hari, maka sebagai gangguan kecemasan. Ini yang nggak normal, saudara. Setiap hari cemas, takut. Kabar kemarin ada kenaikan barang, ibu-ibu, emak-emak, Lombok naik, bingung, ya. Kalau Lombok naik, daging naik, ikan naik. Itu satu paket. Ya. Kalau bensin naik, juga pasti naik semua. Saya nggak pernah antri. Ya. Kalau waktu ngisi, ya ngisi aja, gitu aja. Kenapa? Tuhan mencukupi iman saya. Iman saudara pun juga sama. Nggak usah bingung, nggak usah takut. Amin. Kenapa? Tuhan mencukupi. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Yes, Tuhan Allah tahu kehidupan kita. Kita butuh apa, Tuhan tahu. Nah, saudara, yang penting masalahnya, kalau kita ada gangguan kecemasan atau orang Eropa bilang itu anxiety disorder, ini yang saya katakan, saudara, harus kita buang jauh-jauh. Ada dua pilihan, saudara, yang kita tidak bisa menolak. Nah, secara fakta. Pilihan yang pertama supaya kita menghadapi rasa takut ini, pilihan apa? Yang pertama, saudara, yaitu kita harus tahu dulu. Umumnya manusia itu merespon dulu, saudara, merespon. Ya, ada teror, itu ketakutan di respon. Nah, respon ini, saudara, kita bahasanya memberi peluang atau kesempatan supaya apa? Rasa takut itu untuk meneror kita. Ayo teroran aku. Saudara, kalau kita beri kesempatan itu, maka hidup kita akan repot. Ya, kita akan dihantui dengan ketakutan demi ketakutan, ya, dengan kecemasan demi kecemasan, dan akhirnya, saudara, kita nggak mengalami kedamaian, kita nggak menikmati sebagai umat Tuhan, dan akhirnya, saudara, kehidupan ini seolah-olah ada rasa yang salah, yang rasa membosankan. Ngapain kita hidup di dunia? Ngapain kita hidup saat ini? Saudara baik, kalau respon kita seperti ini, saudara, maka sebenarnya saya buka rahasia, ada unsur setan. Setan berupaya untuk mencuri perasaan kita. Dan pikiran kita diganggu terus. Sebenarnya setan gampang, so. Saat setan melemparkan suatu rasa takut, tergantung respon kita. Kalau kita merespon, yes betul, memang ini menakutkan. Dan ini memang gak ada solusinya dan berbahaya, menakutkan. Maka terjadilah, saudara, perasaan kita dari tangan setan. Dan akhirnya, saudara, pikiran kita diganggu. Dan akhirnya kita nggak normal. Nggak bisa melihat Tuhan. Nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan di gereja pun nggak merasa ada Tuhan. Karena dikuasai setan. Tapi puji Tuhan, hari ini saya yakin kita semua dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Kita tidak akan mengalami ketakutan lagi. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Jangan kasih kesempatan iblis. Jangan kasih kesempatan sedikit pun, saudara. Kenapa? Kalau ada peluang sedikit aja digunakan. Itu bahannya setan. Saya setelah mengerti bertahun-tahun yang lalu, saudara, saya nggak membiasakan itu. Memang fakta ada sesuatu yang menakutkan kalau kita tahu. Tapi saya nggak membiasakan, saudara. Nggak membiasakan. Saya cuma melangkah, Tuhan, aku nggak mampu. Ya, aku nggak sanggup, Tuhan. Bayangkan, saudara, kalau saya di Kalimantan, saya menghadapi bukan soal hanya hukum aja. Itu ada roh-roh jahat, saudara. Ya, magic. Saya bagaimana? Apakah mundur sebagai advokat? Kalau mundur kan malu-maluin. Cuma saya ngomong gini, Tuhan, hambamu gak mampu. Hambamu gak bisa. Tapi kuasai hambamu. Berikan kuasa, berikan pelindunganmu yang bungkus tutup dengan darahmu. Aku percaya dengan darah Yesus. Sudah, saya pede sekali, saudara. Ya.
Saya sangat pede sekali. Saya nggak peduli sekarang apa yang di depan. Yang penting saya sudah menaruh iman saya, harapan saya, yang saya andalkan siapa? Saya tahu Yesus punya kuasa lebih dari magic. Yesus mempunyai kuasa lebih dari setan apapun. Yesus punya kuasa lebih dari kuasa apapun. Amin. Itulah iman saya. Dan iman saudara bagaimana? Kalau ada imannya sama, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Berarti yes, sama saudara. Kita punya iman yang sama. Tuhan yang besar, yang menandingi kuasa apapun. Dan saudara, iblis ini sering sampai sekarang bekerja terus. Simple kerjanya iblis, halus. Ya, nggak menakutkan, tetapi dengan dirusaklah perasaan kita, diganggulah pikiran kita, maka kita akhirnya nggak ngerti kebenaran, nggak ngerti kuasa Tuhan, nggak percaya akan Tuhan sanggup menolong lagi, dan nggak percaya Tuhan bisa menggenapi. Amin. Dan akhirnya saudara saya katakan, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Yes, Tuhan pasti memenuhi pada waktunya. Semua pada waktunya. Sekarang kalau kita masih berjuang, tetaplah berjuang. Dan saudara, hal yang kedua pilihan kita apa saudara? Yaitu kita harus menolak. No. Ya, kita harus reject. Kalau kita menolak berarti apa? Kita nggak memberi peluang. Gak memberi kesempatan sedikit pun. Kenapa? Kita punya daya tahan dan daya tempur. Saudara, saya di lapangan hukum, bayangkan, menghadapi kasus yang baru, banyak yang baru-baru. Banyak faktor X. Ya, faktor X itu macam-macam. Ada orang kuat dan macam-macam faktor X. Ada gangguan. Ya, dihalang-halangi. Ya, supaya paling enggak dihentikan. Itu perkara yang saya handle dari klien. Dan banyak hal-hal itu saudara. Cuma saya katakan saudara, aku punya kuasa dari Tuhan Yesus. Ada daya tahan, daya tempur. Dan itu saya lakukan saudara. Dan saya akhirnya saudara berani menerobos. Maju terus. Gak peduli selesainya seperti apa. Yang saya percaya pasti ada solusinya. Dan akhirnya saya selaku pemenangnya, itu iman saya. Anda boleh copy. Apapun masalah ganjelannya, halangannya apapun, ya, serumit apapun. Tapi iman kita semua, Tuhan memberikan solusi dan memberikan kemenangan untuk saudara dan saya. Yang setuju kan? Amin. Tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ya, set yang ketiga, ini ada kata yang baik sekali. Bahwa Tuhan, ya, itu dapat memakai rasa takut. Anda jangan curiga dulu. Jangan punya negatif dulu. Loh, Tuhan kok kejem ya. Tuhan seolah-olah mengizinkan ya, memakai rasa takut ini supaya kita ini ketakutan terus. Bukan begitu saudara. Kalau kita belajar hukum saudara, kata dapat. Harus Anda pelototi baik-baik kata dapat. Harus Anda bedakan. Dapat itu bukan wajib. Contoh, Anda dikasih tiket. Ya maunya Anda suruh milih. Ini tiket bisa ke Malaysia, bisa ke Prancis, dapat juga ke Amerika. Anda bisa menentukan. Anda bisa nggak memilih Malaysia, Anda nggak milih Prancis atau yang lain. Anda bisa memilih, aku ke Bromo saja. Seandainya Anda pilih. Karena kata dapat bukan wajib. Lah, saya katakan begini, Tuhan memang dapat memakai ya, rasa takut ini kepada kita supaya apa? Kita ini bergantung pada siapa? Itu tujuan Tuhan. Jadi Tuhan gak jahat. Tuhan memang men-setting. Ya. Supaya apa? Kita bergantung pada siapa? Karena apa? Tuhan dari atas sekarang ini melihat umatnya. Siapa yang berharap padaku? Siapa yang bergantung pada aku? Siapa yang memandangkan aku? Itu Tuhan yang melihat. Kalau kita gak bergantung pada dia, pada Yesus, maka kita berarti bergantung pada yang lain. Lah, inilah ketahuan. Berarti kita nggak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan hanya melihat apakah betul kita sampai hari ini hanya percaya akan kuasa Tuhan Yesus, percaya akan pertolongannya dalam nama Yesus. Iman kita semua, kita percaya pertolongan dari Yesus. Amin.
Sumbernya dari surga. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Saudara, salah satu ciri rasa takut, ya, yaitu bahasa Perancis berdek. Dikit-dikit berdek. Ada orang hanya mendengar saja, ya. Mendengar kabar aja berdek, gemetar. Maaf kata, ada salah satu klien saya baru aja, ya. Mau ada panggilan tambahan. Waduh, ini sudah benar-benar, waduh, kok dipanggil lagi ya, Kenapa, saudara? Ada rasa ketakutan yang berlebih-lebihan tadi. Mendengar sesuatu, berdek. Nah, kalau saya kemarin dikirimi surat, ya saya kaget juga. Saya akan segera mendatangi kantor tersebut. Saya merasa sudah membayar lunas. Tiba-tiba saya dikabari pas saya di luar sama nyonya. Sayang, ini ada dari kantor pajak. Loh, kaget. Saya sudah bayar lunas. Sudah oke, nggak ada tunggakan. Diketahui oleh AR. Anda kan tahu AR. Kalau Anda punya NPWP. Ya. Ada surat. Saya suruh bayar lagi. Waduh, saya bukan mau mundur. Mau cepat maju. Kalau bisa Senin. Tapi Senin ini saya masih ada acara. Mungkin nggak nututi waktunya, dan Selasa ke Bali nggak nututi juga, baliknya malam. Mungkin kalau bisa Rebu, kalau paling minim Kemis, ya saya geser-geser. Saya ingin labrak. Apa buktinya? Apakah ada yang terlampir? Kalau saya harus bayar lagi, saya sudah bayar selesai. Ya, tapi saya ingin uji dulu kantor pajak itu. Apakah ada bukti? Haleluya. Dan saya nggak ngeredek, nggak kebenaran. Kenapa? Saya merasa benar kok. Yang penting kita sudah benar dulu, amin. Jangan kita respon-respon yang jelek-jelek. Walaupun kantor apapun yang memanggil kita, tapi kalau posisi kita sudah benar, kita hadapi aja. Kita cari fakta kebenarannya seperti apa, ya. Jangan dikit-dikit gemetar. Jangan dikit-dikit, waduh seperti ini. Jangan-jangan sampai kita katakan, waduh mati aku. Kalau kita sudah mati aku, ini habis lah. Maka kita nggak ngerti firman. Karena apa? Firman ini, saudara, ya, sebenarnya yang kita ketahui sama-sama, Tuhan mengatakan jangan takut. Dan ciri-ciri orang yang suka duredek, saudara, ya, dengar apa duredek, ini nggak normal. Mari kita katakan dalam nama Yesus, bablaslah duredek saya, amin. Bablaslah duredekku, amin. Anda yang percaya katakan amin sekali, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Saudara-saudara, mari saya yang selanjutnya, ya, saya ingin sampaikan. Rasa takut ini, saudara, ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan, ya, selama sekitar 3 minggu. Kalau kita masih pelihara, ini berbahaya. Coba Anda ingat-ingat, mulai hari ini, kalau mundur kemarin masih 1 minggu, saya ada kesempatan. Kalau mungkin masih 2 minggu yang lalu, saya ada kesempatan. Kalau sudah lewat 3 minggu, sangat sulit. Karena ini dilakukan akan berulang-ulang, ya, menelor kita, perasaan kita, pikiran kita mancep dengan rasa takut. Kalau belum 3 minggu, apa yang kita takutkan kemarin mundur, mari hari ini kita sudah mendengar. Kita nggak usah takut, amin. Dan oleh karena itu, mari tim musik, saya ingin nyanyikan satu lagu, ya. Bagaimana kita supaya kita nggak ketakutan lagi, ya. Ada lagu yang membuat kita mengerti. Dengan arus gelombang takut, persoalan apapun kita nggak takut lagi, amin. Dengan gelombang-gelombang masalah, tembok masalah pun apapun, kita nggak takut lagi, karena kita berseru-seru pada Yesus Tuhan kita siang malam. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama, Bapak Ibu. Oleh arus gelombang dunia, haraplah dan percaya akan firman-Nya, sebab Yesus selalu bersama kita. Nyanyikan sama-sama. Jangan takut dan gelisah,
beban menindih hidupmu. Oh, berseru kepadanya dalam doamu, sebab Yesus tahu yang kau rasakan. Sandarkanlah imanmu, sandarkanlah imanmu pada Yesus Tuhan. Terangilah langkahmu dengan kuasa Yesusmu. Hanya dalam Yesus ada kelepasan. Dari atas sama-sama. Jangan takut, katakan. Dan yes, kau usah takut dan gelisah. Nyanyikan sama-sama. Walaupun dalam gelombang dunia, tetap haraplah dan percaya akan firman-Nya. Sebab Yesus selalu bersama. Jangan takut, jangan takut dan gelisah oleh arus gelombang dunia. Haraplah dan percaya akan firman. Sebab Yesus tahu yang kau rasakan. Sandarkanlah imanmu pada Yesus Tuhan. Terangilah langkahmu dengan kuasa Yesusmu. Hanya dalam Yesus ada kelepasan. Sandarkanlah imanmu, sandarkanlah imanmu pada Yesus Tuhan. Terangilah langkahmu dengan kuasa Yesusmu. Hanya dalam Yesus ada kelepasan. Hanya dalam Yesus. Katakan Bapak Ibu, ada kelepasan hanya dalam Yesus. Anda mau apa Bapak selain kelepasan? Mau apa lagi? Pak Binggit, saya suka sekali Pak Binggit, yang keras. Mau apa Pak? Pak Binggit? Tak dengar kuping saya. Mau apa? Mau berkati hanya dalam Yesus, mau berkat Tuhan. Haleluya. Siapa mau berkat Tuhan? Terima. Sekali lagi cuma hanya dalam Yesus ada kesembuhan. Ada yang sakit hari ini? Dengan iman, sembuhlah sakitmu. Sembuhlah, sembuh. Pulanglah dengan iman, sembuhlah sakitmu. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan. Hanya dalam Yesus. Sekali lagi, Bu Joko. Mau nopo Ibu? G? Mau nopo? Yang keras, dibantu. Bayu, kenapa? Oh, sehat. Hanya dalam Yesus kita mau sehat. Yes, sehat. Sehat untuk ibadah dengan semangat, nyanyi dengan semangat. Amin. Percaya Yesus sampai selamanya, sampai Tuhan datang. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Ini banyak saudara ya. Anda nanti daftar sendiri aja. Nanti gak pulang-pulang. Ya. Saudara, sebenarnya gini saudara, ada 5 kunci atau 5 hal saya bukakan siang ini ya, untuk Anda datang hari ini. Ya. Dengar baik-baik saudara. Ini kunci rahasianya saudara. Ya. Kalau di dalam suatu soal, inilah pokoknya rahasianya. Ada 5 kunci atau 5 hal agar rasa takut hilang. Yang pertama saudara,
Yaitu kuasai remote control kehidupan. Remote control ini penting, saudara. Kalau Anda punya televisi, ya, siapa yang memegang remote hari itu di dalam televisi, maka dia mengendalikan. Kalau yang lain nggak suka yang lain, Anda suka sepak bola, Anda pijat sepak bola, cek, maka keluar sepak bola. Kalau Anda mungkin ya, emak-emak ya, suka yang dari Malaysia itu, apa ini? Upin-Upin ini apa ini? Itu ada film video yang bersambung, Upin Ipin katanya. Betul ya? Upin Ipin. Ya. Kalau emak-emak meja Upin Ipin, keluarlah Upin Ipin. Yang suka sepak bola pasti akan gondok. Loh, ini jamnya sepak bola. Tergantung remote-nya, saudara. Remote di tangan siapa? Maaf kata, saya buka rahasianya ya. Terkadang saya pas lihat enak-enak, saudara, ada berita bagus. Ibu Lena, saudara. Cek. Loh, yang lain, saudara. Waduh, keputus, saudara. Saya, waduh, diputus beritanya. Ya, saya nggak bisa protes banyak-banyak. Ya, gondok dalam hati. Cuma ngomong gini, Mah, ini beritanya belum tuntas tadi. Gak peduli, aku maunya yang sana, ini. Aku mau cari yang lain. Waduh. Ya. Nah, saudara, itu soal kontrol yang kecil gitu aja loh. Menjadi sesuatu yang berlawanan. Nah sekarang kalau memang kita yang menguasai kontrolnya remote dalam hidup kita. Setan gak bisa mengontrol kita. Amin. Saya heran kenapa, saudara. Orang masih ketakutan, ya. Bahkan saudara gak bisa makan enak, gak bisa tidur dengan enak. Mau apapun gak enak. Dulu beda, sekarang beda. Ya memang beda tergantung kita, saudara. Apa remote kita lepas ke setan. Kalau kita tawar ke setan dan setan yang mengendalikan, maka terjadilah seperti itu, saudara. Ya. Sebenarnya sesungguhnya, saudara, remote kontrol kehidupan ini penting sekali. Biar pastikan di tangan kita. Memang mungkin setan bisa menawari macam-macam. Ya. Ada hal-hal yang setan akan berikan. Tapi kita harus menguasai remote control. Amin. Supaya apa? Kita yang menentukan langkah kita. Bersama Tuhan. Itu penting sekali. Kita bersama Tuhan. Haleluya. Pasti apa? Jalurnya kemenangan. Arahnya sudah jelas sekali. Saya melihat perkara-perkara klien-klien saya. Yang pertama bulat, tidak karu-karuan. Pas saya langsung masuk, saya petain pelan-pelan, itu jelas langkahnya. Kenapa? Saya memegang remote-nya. Memang ada halangan di pertengahan, ya. Di dalam proses ada halangan, tapi saya memegang remote-nya. Haleluya. Dan saudara, saya ingin terapkan pada jemaat, ya. Masalah apapun, saudara, kalau remote control dalam hidup kita bersama Tuhan, maka saudara pasti akan melihat kemenangan yang besar. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Yang kedua, saudara, agar rasa takut hilang, ternyata kita harus menyadari bahwa kita adalah ciptaannya. Kalau kita nggak sadar bahwa ciptaannya Tuhan, maka kita main ketakutan. Orang yang sadar ciptaan Tuhan, kita diciptakan makhluk yang mulia. Apalagi didebus dengan darah Yesus. Kita sudah disempurnakan. Maka kita sebenarnya nggak mungkin ada takut lagi. Nggak mungkin. Saya menghadapi di lapangan yang saya hadapi ya. Memang saya nggak munafik, saudara. Terkadang ada kaget dikit aja. Yang mendadak yang meneror mengancam. Kaget aja sebentar aja. Tapi nggak saya kasih peluang yang banyak-banyak. Saya nggak mau. Kenapa? Saya ciptaan Tuhan. Tuhan yang aku percaya punya kuasa yang besar. Segala kuasa di tangan Yesus. Maka saya katakan, aku umat Tuhan. Aku ciptaannya. Maka segala kuasa apapun nggak bisa mengendalikan saya. Nah kalau iman saya dengan saudara sama. Maka seharusnya saudara, rasa takut nggak ada lagi. Amin. Berita apapun saudara yang kita dengar, ya, apapun yang kita rasakan juga di bumi saat ini, kondisi ekonomi dan lain-lain saudara. Maka sesungguhnya nggak menakutkan. Kalau kemarin hari Sabtu saudara, saya ke Mojokerto. Ada orang buka cabang baru. Walaupun di sana saudara, itu ada banyak persaingan. Saya kalau ke Mojokerto, itu sebenarnya nggak tahu banyak. Ya, biasanya kalau lewat tol aja bablas. Tapi pas masuk ke kotanya, saudara, saya harus dibimbing, saya minta Google Map, ya, dan menujulah ke tempat yang siap buka gunting, saudara. Ada ini apa itu?
Apa? Ada Bapak mau persemian? Pita. Yang harus saya gunting. Tetapi sebelum saya gunting, orang ini percaya. Mengundang saya. Pak, apakah Sabtu tanggal ini, yaitu tanggal kemarin, 27, Bapak bisa, Pak. Duh, apa nggak ada yang lain, Mojokerto? Banyak. Saya percaya dengan Pak Johan aja, Pak. Ya. Masa doa gitu aja dengan Surabaya? Enggak, Pak, beda, Pak, katanya. Waduh, akhirnya tak yakin. Oke, dia memang serius sama saya, ya, bukan iseng-iseng. Oke, deal. Ya. Jam berapa? Jam 1 siang, siap. Oke, saya berhitung-hitung, saya ngomong, kira-kira berapa jam? Ya, kalau Pak Johan nggak sampai 1 jam, wah dia sudah tahu, larinya nggak sampai 1 jam. Ya. Oke, saya kira-kira saja dan pas tiba di tempat. Sebelum tiba, saudara, saya katakan, apa ada tim musik? Nggak ada, Pak. Dan ini memang hari itu banyak orang yang punya acara hari Sabtu. Wes, gini aja. Apakah ada gitar di sana? Nggak ada. Pak John ada, aku ada. Wes, aku bawa gitar. Saudara, saya bawa gitar. Jadi di sana, saudara, saya memimpin pujian, main musik, khotbah singkat, mendoakan langsung. Jadi saya rangkap semua, saudara. Ya, beres satu orang. Didampingi dengan nyonya. Ya. Dan saudara, yang saya tahu di Mojokerto itu banyak persaingan di dalam usaha yang sama. Tetapi saudara, orang ini yang saya katakan saya ingin mendengar loh. Kamu buka cabang lagi. Oleh karena itu Pak, saya mengandalkan Tuhan Pak. Didoakan dulu oleh Pak Johan atas nama Yesus. Saudara, imannya begini saudara. Dia membuka, memang sudah yakin membuka, yang siap dibuka. Tetapi dia mendahulukan. Dia merasa nggak bisa. Kalau nggak di backup Tuhan, maka perlu hamba Tuhan. Saya kan wakilnya Tuhan. Ya atas nama Tuhan. Saya doakan, saya bimbing dengan firman Tuhan yang singkat, yang padat. Dengan satu lagu yang singkat. Maka imannya saudara. Saya tahu pas sudah selesai macam-macam tadi. Gunting pita. Dibawalah saya di suatu rumah makan yang sangat terkenal. Ya menjadi legendaris. Namanya Anda tahu, depotnya. Ya. Nah, di sana ngomong-ngomong, Pak setelah didoakan tadi Pak, wah saya lebih mantap lagi. Pak. Nggak takut dengan pesaing-pesaing. Karena sudah diawali dengan Tuhan, maka pasti Tuhan yang akan menyelesaikan, Tuhan yang bertanggung jawab, dan Tuhan yang akan backup semua. Nah, itu imannya, saudara. Jadi takutnya saya dengar nggak ada lagi, saudara. Hilang. Kenapa? Dia responnya baik. Dia nggak melihat fakta ada persaingan-persaingan. Mungkin ada harga yang murah di sana. Cuma saya katakan, apakah pesaing-pesaing ini harganya sama? Enggak, Pak. Ada yang lebih murah di sana. Tapi saudara, imannya. Dia tahu. Dibuka atas nama siapa. Didasarkan dengan dasar apa. Dan akhirnya saudara, dia nggak takut dengan wajah ceria siap bersaing lagi. Dengan cabang yang pertama, berarti dia sudah punya 2. Saudara. Luar biasa. Ya. Nah ini saya kabarkan baiknya gini. Saudara. Sebenarnya saudara, kita harus tahu bahwa kita ini ciptaannya. Kalau ciptaannya saudara, nggak ada rasa takut sebenarnya. Itu yang normal. Kalau hari ini saudara, kalau masih poin 2 masih takut, masih belum normal. Mari kita lihat sekarang saudara. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga supaya rasa takut hilang. Tem musik masuk dulu, supaya nggak kebelepas. Tem musik aja. Saudara, poin yang ketiga, yaitu punya iman bukan kaleng-kaleng. Tahu nggak Yosua? Kaleng-kaleng itu apa artinya? Iman bukan kaleng-kaleng. Yang keras. Bukan kaleng-kaleng. Kaleng kan umplung. Iya. Iman bukan kaleng-kaleng apa? Cepat. Dibantu. Bukan kaleng-kaleng, maksudnya? Wah, kesuwen, ini saja. Iman bukan kaleng-kaleng apa? Enggak sungguh-sungguh. Iya, enggak sungguh-sungguh, enggak mantap. Enteng, enggak ada bobotnya. Itu kaleng-kaleng, Sir. Enggak berisi imannya. Goyang-goyang terus. Goncang-gancing dengan dunia berita apapun. Goyang terus imannya, Sir. Enggak tetap, enggak stabil. Inilah iman kaleng-kaleng. Kalau kita masih punya iman kaleng-kaleng, Sir, itu percuma. Percuma. Katakan percuma. Kenapa saudara?
Di sana Tuhan gak bisa backup. Karena kita punya iman yang gak sejati. Bukan iman yang mantap. Yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Yaitu iman yang sejati. Amin. Gak usah lihat kondisinya. Pak, aku sudah doa Pak. Sudah lama. Saya Tuhan belum menjawab pun. Seharusnya iman yang bukan kaleng-kaleng. Tetap semangat. Amin. Gak bolos ibadah. Menyembah Tuhan dengan baik. Itu iman bukan kaleng-kaleng. Kalau iman kaleng-kaleng, itu biasa hitung-hitungan sama Tuhan. Kamu dapat apa? Ya, dapat apa? Ini yang repot. Kalau iman kaleng-kaleng, nanti Tuhan akhirnya apa? Tergeser. Karena di sana, di gunung-gunung atau di lembah-lembah sana, ada mbah-mbah jenggot yang panjang jenggotnya, yang jarang keramas, mungkin bisa di sana. Kasih mujizat dengan cara di luar Tuhan. Bisa. Nah, iman yang kaleng-kaleng, ini berbahaya, nggak stabil. Lihat kondisi apapun bisa lari arus ke sana ke sini. Arus dunia apa, gelombang dunia apa, dia akan ikut. Dan bahkan akan dilibas dengan gelombang dunia dan tenggelam dan hancurlah. Ini iman yang kaleng-kaleng. Kalau iman yang sejati, saat Tuhan nggak menolong pun, ya. Kalau tokoh-tokoh rohani di Alkitab pun mengatakan, saat Tuhan nggak menolong pun, aku tetap percaya Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tetap percaya. Dibunuh pun gak masalah. Saya Tuhan gak menolong pun gak masalah. Aku tetap percaya. Nah ini iman yang berisi. Bukan kaleng-kaleng. Haleluya. Yang keempat saudara. Apa supaya kita bisa hilang rasa takutnya? Yaitu lupakan masa lalu. Dan semangat untuk meraih kemenangan ke depan. Ini penting saudara ya. Jangan diingat-ingat terus yang menggantui yang dulu-dulu saudara. Ya. Ini bisa mengganggu kita. Tetapi kita harus melihat sekarang ke depan semangat. Ya. Semangat untuk apa? Meraih. Meraih apa? Kemenangan. Meraih sesuatu yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Tuhan sudah pernah berjanji. Mungkin tidak melalui nubuat. Atau melalui rema langsung. Atau melalui di mimbar ini juga. Tetap pegang. Kita nggak usah hitung-hitung berapa lama. Yang pasti Tuhan tahu kapan waktunya yang terbaik. Yang setuju katakan amin, tetap semangat. Haleluya. Yang terakhir saudara, supaya rasa takut itu hilang. Mari kita baca sama-sama dengan serentak. Pastikan 1, 2, 3. Mari 1, 2, 3. Tak takut pada apapun. Ya. Gak ada lagi Gak ada lagi Rasa ketakutan gak ada lagi. Seharusnya itu